datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap baca energi kalian di bulan September. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggal kalian tidak sesuai jangan paksain untuk sesuai. Cross watcher, siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Libra, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi pesannya bisa banget buat kalian. Kalau nggak sesuai, coba nonton nggak hanya sun sign kalian tapi juga moon sign kalian atau juga rising atau ascendant sign kalian. Oke? Untuk kalian yang belum terbiasa nonton channel gue saranin untuk nonton apa sih 12 rumah astrologi playlist ya. Cek. Karena sangat bisa membantu untuk kalian pahami bagaimana gue membaca tarot ya. Karena agak berbeda dari yang biasanya pada umumnya ya, agak rumit kalau pertama kali nonton gue, jadi ya gue saranin untuk nonton itu dulu ya. Anyway, gue langsung aja dengan Lenormand untuk lihat apa yang terjadi di bulan September untuk Libra dengan 3 kartu aja dari Lenormand. Apa yang terjadi pada Libra di bulan September? 3 kartu aja please. The Tower, poem, letter, under the deck, mountain. Alam bawah sadar kalian, mountain. Ada rintangan yang kalian memang harus hadapi. Rasanya seperti gunung rintangannya. Sedangkan jantung bacaan kalian ya, center bacaan kalian ya, tentang rumah, tentang keluarga, tentang ya, rumah itu sendiri, properti ya. Dan segala ini tower nih, institusi atau lembaga, segala peraturan-peraturannya, keabsahannya ya kan, legalitasnya, tentang surat menyurat, tentang dokumentasi, tentang dokumen, tentang kontrak kerjasama, whatever itu ya, tentang ya akte, bisa jadi akte rumah, surat pernikahan, bisa jadi. Oke, Libra, itu yang terjadi pada kalian di September. Langsung aja gue ke Rider Tarot ya, Rider Tarot. Biasa gue pakai Lucky Tarot, tapi kali ini gue pakai yang klasik, balik ke klasik ya, udah agak-agak jadul. Anyway, gue akan buka 12 kartu, tapi mungkin nggak akan gue baca semuanya. 12 kartu yang mewakili 12 rumah astrologi ya, gue akan baca yang memang sesuai atau punya dampak di kalian di bulan September aja yang akan gue baca. Oke. Dan karena gue bacain Libra, rumah pertama adalah rumahnya Libra. Oke, rumah kedua rumahnya Scorpio, rumah ketiga rumahnya Sagittarius, dan seterusnya. Oke, langsung aja. Apa yang Libra perlu ketahui di bulan September dengan segala perubahan energi planet yang ada di bulan September, dampaknya dalam segala aspek kehidupan Libra itu apa sih? Rumah pertama rumahnya Libra, The Chariot. Rumah kedua rumahnya Scorpio, ada The Judgment. Rumah ketiga rumahnya Sagittarius, ada Death. Rumah keempat rumahnya Capricorn untuk Libra, ada The Hermit. Rumah kelima rumahnya Aquarius buat Libra, ada The Temperance. Rumah keenam
rumahnya Pisces. Buat Libra ada The Lovers. Rumah ke-7, rumahnya Aries untuk Libra, itu ada The Wheel of Fortune. Rumah ke-8, rumahnya Taurus buat Libra, ada The Magician. Rumah ke-9 itu rumahnya Gemini buat Libra, ada The Emperor. Rumah ke-10 rumahnya Cancer buat Libra, itu ada The Hierophant. Rumah ke-11 rumahnya Leo untuk Libra, itu ada The Tower. Rumah ke-12 itu rumahnya Virgo untuk Libra, itu ada The Star. Under the deck ada The Hangman. Alright, gue gak akan baca energi Agustus lagi ya, walaupun ada Uranus retrograde tanggal 24, tanggal 20 ada Mars masuk ke Gemini, tanggal 24 Uranus retrograde di Taurus ya, tanggal 27 ada New Moon di Virgo. Langsung aja ke tanggal 4 September. Tanggal 4 September itu ada, contekan gue karena gue gak mungkin hafal semuanya. Tanggal 4 itu Merkuri masuk ke Virgo. Merkuri bukan yang Venus masuk ke Virgo. Venus masuk ke Virgo itu energinya biasa, karena Venus itu tentang relationship, value system, harmoni, dan money. Jadi energi Venus di Virgo itu ya concernnya ya fokusnya ke relationship dan finansial secara general. Dan buat Libra itu ada di rumah ke-12 Virgo. Ya, rumahnya Virgo itu di rumah ke-12. Rumah ke-12 itu tentang segala hal yang sifatnya tidak terdefinisi, segala hal yang bukan materi. Bisa itu spiritual, bisa itu alam bawah sadar, bisa itu karma, bisa itu ending. Tentang kegelapan yang kita tidak ketahui, tentang keyakinan-keyakinan yang membatasi kita, membatasi kalian sendiri gitu, limiting beliefs, tentang keburukan, kelam, kegelapan. Anyway, di rumah ke-12 itu kalian dapat The Star. Di rumahnya Virgo kalian dapat The Star. The Star ini adalah clearing energy. Basically The Star itu untuk kartunya tuh your wish will fulfill. Harapan-harapan kalian akan terwujud. Tapi di sini ada ininya, healingnya. Untuk mendapatkan apapun harapan kalian minta untuk healing, clearing your energy, membersihkan energi kalian dari energi yang bukan kalian. Khususnya alam bawah sadar kalian yang memang dibentuk tanpa kalian sadari. Entah itu melalui berita, entah itu melalui TV, entah itu melalui media, entah itu melalui ajaran-ajaran yang kalian mungkin belum mampu untuk menyadarinya. Umur 5 tahun siapa yang sadar ya kan? Namanya juga diajarin, belum punya kemampuan untuk itu. Kadang kita harus mulai clearing dengan energi-energi yang sebenarnya, yang energi-energi yang bukan kita lagi, yang udah gak selaras dengan siapa jati diri kita, itu di clearing sehingga kita bisa menyelaras dengan semesta ya, sehingga kita menarik energi-energi yang satu frekuensi dengan kita.
menjadi nyata kan gitu. Ini energi Aquarius. Energi Aquarius, dan Aquarius, di Aquarius itu ada Saturn. Saturn itu karma duniawi. Kenapa gue bilang karma duniawi? Karena Saturn itu yang menentukan, membuat peraturan-peraturan ya, supaya kita disiplin, supaya kita tanggung jawab untuk membangun fondasi-fondasi yang solid gitu kan. Duniawi, segala sesuatu yang sifatnya bermateri atau duniawi, entah itu status, entah itu materi, whatever, yang jelas bukan spiritual. Energi Aquarius buat Libra itu ada di rumah kelima. Di rumah kelima itu ada Saturn berarti ya. Di rumah kelima itu tentang bagaimana kalian having fun, bagaimana kalian bersenang-senang, bagaimana kalian menikmati diri kalian sendiri, bagaimana tentang anak-anak, tentang jiwa kekanak-kanakan kalian, tentang new project, tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri. Di rumah kelima kalian ada The Temperance, healing juga, healing di sini bukan kayak The Star ya. The Star itu dia membersihkan dari energi yang bukan diri kalian. Karena kita selalu mengumpulkan, kita selalu terkondisikan, kita selalu terkontaminasi. Karena tadi di awal video gue juga selalu bilang energi kita suka ketuker. Nah, dengan sekitar kita selalu mengadopsi energi-energi yang ada di sekitar kita. Perlu nggak kita liburan? Perlu nggak kita retret? Perlu, untuk menetralisir energi yang bukan kita, gitu kan. Semua barang-barang yang ada di sekitar kita tuh semua punya energi. Itu yang kudu di-clearing gitu, ya kan? Di-cluttering juga. Anyway, healing di sini sama The Star sama The Temperance beda. The Temperance itu proses healing yang kalian diminta untuk bersabar, untuk mencapai kesadaran atau untuk menyadari, untuk kalian menyadari apa yang perlu kalian tinggalkan atau memperbaiki secara emosional, apa yang membakar kalian. Ini bersabar dengan proses healing itu sendiri, bukan berdasarkan waktu ya. Waktu yang menyesuaikan kesadaran kalian. Begitu kalian sudah menyadari, waktu mengikuti. Sekitar kita mengikuti berdasarkan persepsi mindset kita sendiri. Kalau kesadaran kita belum nyampe, atau kita tidak mau fokus pada diri kita sendiri, kita selalu mengabaikan diri kita sendiri dengan mencari distorsi atau distraction, ya. Nggak fokus ke dalam diri kita, dan kita artinya sama saja kita mengabaikan diri kita sendiri, ya. Kita menelantarkan diri kita sendiri, sehingga sebenarnya kata lainnya adalah kita memperpanjang waktu kita, proses healing kita. Oke. Anyway, ini energi Sagittarius. Sagittarius buat Libra itu di rumah ketiga. Rumah ketiga itu rumahnya Merkuri originalnya, yaitu tentang persepsi, mindset, dan komunikasi. Juga segala pengetahuan yang kalian dapatkan dari kecil hingga saat ini, dan higher education. Nah, di rumah ketiga itu, di rumahnya Sagittarius, karena ini energi Sagittarius. Di rumahnya Sagittarius kalian dapat death. Yang mana death di sini adalah kalian diminta untuk meninggalkan hal-hal yang sudah tidak sesuai lagi dengan persepsi atau mindset kalian sendiri, atau cara kalian berkomunikasi mungkin, ya, atau pengetahuan yang kalian yakini sampai saat ini itu works gitu kan, bekerja dengan sekarang udah nggak lagi, ya kan, karena ada fakta-fakta yang baru yang memang harus ngambil alih pemahaman yang lama. Nah, ini energi Scorpio.
Dan di rumahnya Scorpio ini pemahaman-pemahaman atau penilaian-penilaian, karena ada judgment di rumahnya Scorpio. Di rumahnya Scorpio itu di rumah kedua. Di rumah kedua itu tentang materi, tentang bagaimana kalian menilai. Your value system itu rumah kedua. Bagaimana kalian menilai apa yang berharga buat kalian, ya. Entah itu pekerjaan, penghasilan, anak, keluarga, whatever. Ya. Judgment. Kalian sudah salah menilai. Kalian dapat kesempatan yang kedua untuk memperbaiki atau mengakhiri cara menilai yang lama dengan pendekatan yang baru. Dan ini di rumah Scorpio, di rumah energinya Scorpio. Oke. Jadi Venus di Virgo itu relationship bahkan finansial kalian itu semua ada kaitannya dengan bagaimana kalian menilai itu berdasarkan atau tolak ukurnya apa. Kalau umpamanya kalian merasa sangat boros gitu, itu kenapa? Air ngalir aja terus gitu. Itu apa yang mesti di healing? Yang di clearing mesti apa tuh? Energi yang seperti apa? Penilaian-penilaian lama kalian tentang apa itu yang berharga, ya kan? Dan bagaimana kalian menilai? Right? Oke. Itu Venus di Virgo. Dan tanggal 4 dan tanggal 5 itu Mars yang ada di Gemini tanggal 20 Agustus kemarin kan masuk Gemini ya. Mars itu masuk ke bayang-bayang retrograde. Retrograde-nya sendiri sih masih akhir Oktober ya. Tapi retrograde Mars ini bakal lama banget soalnya di Gemini ya, sampai bulan Januari tahun 2023. Nah, bayang-bayangnya ya sendiri udah sebulan lebih energinya. Nah, Gemini, Mars di Gemini itu buat Libra itu ada di rumah ke-9. Rumah ke-9 itu tentang travel, tentang foreign, tentang segala perbedaan budaya, agama, latar belakang, hukum ya. Juga tentang higher learning. Tentang bagaimana melampaui batas-batas kalian sendiri. Travel itu di sini maksudnya juga tentang apapun yang sifatnya berjarak secara emosional atau nggak geografi. Ya. Foreign segala sesuatu yang asing, baru atau nggak umum ya buat kalian, nggak umum, nggak biasanya gitu. Foreign asing atau tentang sesuatu yang asing. Anyway, di rumah ke-9 itu, di rumahnya Gemini buat kalian ya. Mars retrograde. Mars itu tentang action, tindakan yang karena Gemini itu sangat merkurial, jadi dia sangat intelektual, keponya dia sangat tinggi ya kan, dia ingin mencoba sana sini ya. Tindakannya juga fleksibel, sangat fleksibel ya. Entah itu tentang travel, tentang perbedaan segala macam, kalian lebih kayak spons gitu ya. Dan di rumah ke-9 itu kalian dapat The Emperor. Kalian sadari kalau kalian punya kuasa dan kendali akan hidup dan nasib kalian sendiri. Ini energi entrepreneur, energi warrior, kesatria, energi pionir ya, leader. Dia sebagai pemimpin. Ini energi Aries. Dan di Aries ada Jupiter yang retrograde ya. Dan di rumah 9 itu rumah originalnya Jupiter. Bagaimana kalian melampaui batas-batas kalian sendiri tentang apapun itu perbedaan, tentang higher learning, tentang sesuatu yang baru atau asing, tentang travel itu sendiri ya.
kalian mampu. Dan ini karena ini energinya Aries ya, di rumahnya Aries itu di rumah ketujuh buat Libra ya, di rumah relationship dan partnership. Di rumah ketujuh, di rumahnya Aries yang mana ada Jupiter, kalian dapat the wheel of fortune, energi Jupiter itu sendiri. Tralala ya kan. Ini bisa hubungannya juga dengan marriage ya, pernikahan ya, Jupiter itu. Roda keberuntungan, planet keberuntungan, berkah spiritual. Batas-batas kalian kalau kalian mampu menghadapi karma duniawi, menghadapi energi yang Saturn, ngelarin karma duniawi dan menembus karma spiritual, kalian akan dapat berkah spiritual dari Jupiter. Menjalin relationship atau partnership melampaui batas-batas kalian sendiri, karena kalian adalah the emperor ya kan. Keren. I like that. Oke, dan itu retrograde ya, jadi tindakan kalian lebih ke fleksibel dalam mencoba hal-hal yang baru. Ini energi Mars retrograde di Gemini sampai Januari ya. Kalian mencoba mengendalikan arah kemana relationship atau partnership, melampaui batas-batas kalian sendiri, mengembangkan ke yang jauh lebih baik. Oke. Tanggal 9 Merkuri retrograde di Libra. Merkuri memang di Libra. Nah, tanggal 9 dia retrograde. Merkuri lagi-lagi tentang persepsi, mindset, dan komunikasi, dan segala pengetahuan yang kalian miliki ya. Dan di rumahnya Libra, itu rumah pertama. Rumah pertama itu tentang self image atau nggak citra diri kalian ya. Kalian dapat the Chariot. Kalian mampu mengendalikan diri kalian sendiri dari dalam, menguasai sisi terang dan gelap kalian sendiri, sehingga kalian mampu meraih kemenangan itu untuk move on, moving forward. Ini energi Cancer. Energi Cancer. Buat Libra, Cancer itu ada di rumah ke-10 tentang reputasi, karir, dan long term goal. Keren. Yang mana di rumah ke-10, di rumahnya si Cancer, kalian dapat the Hierophant. Di Hierophant ini tentang tradisi, tentang nilai, tentang komitmen, patuhan, tentang ya komitmen, nilai itu sendiri. Ini energi Taurus. Di rumahnya Taurus ada Uranus dan North Node ya. Di rumahnya Taurus, ini energi Taurus. Di rumahnya Taurus buat Libra itu di rumah ke-8. Di rumah ke-8 itu tentang bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan dan hal-hal yang sifatnya milik bersama ya. Juga ya itu bisa jadi properti, rumah, finansial, bisa warisan, bisa hutang, bisa intimacy, seks, bisa kontrol atau power ya. Dalam kebersamaan itu ada batas-batas yang tidak terlihat ya. Mampukah kita menghargai, mengapresiasi batasan-batasan itu? Karena dengan bisa menghargai itu, kita menghargai diri kita sendiri dan juga orang lain kan gitu. Di rumah ke-8, di rumahnya Taurus yang ada Uranus dan juga North Node. North Node itu tentang destiny, fokus kita ke depannya ya. Takdir. Di rumah ke-8 kalian dapat the Magician.
kalian siap merealisasikan apapun impian kalian untuk menjadi nyata. The Magician energi Mercury, lagi-lagi Mercury di Libra retrograde tanggal 9 ya. You know how to control yourself, then you know that you can manifest everything. Kalian tahu bagaimana mengendalikan diri kalian untuk maju, terus maju, mencapai atau merealisasikan impian kalian menjadi nyata. Cakep. Untuk reputasi kalian sendiri dan nilai-nilai yang kalian bangun. Keren. Tanggal 10 full moon di Pisces. Purnama itu konotasinya adalah ending ya, release. Di Pisces buat Libra itu ada di rumah ke-6. Rumah ke-6 itu keseharian, rutinitas, kesehatan, kebiasaan, bagaimana kalian melayani orang lain, bagaimana kalian berorganisasi, bagaimana kalian mengorganisasi waktu kalian sendiri ya, tentang kesehatan kalian. Di rumah ke-6 itu, di rumah Pisces itu yang ada purnama, kalian dapat the lovers. Ini pilihan. Kalian punya pilihan. Kalian dihadapkan pada pilihan. Well, siapa yang nggak ada pilihan? Siap yang bilang kalau nggak punya pilihan tuh agak-agak buta. Karena kita semua pasti punya pilihan. Kalau dibilang pilihan itu berat, sehingga kita tidak melihat itu sebagai opsi. Lo ngeliat opsi, lihat pilihan, kalau nyaman doang, enggak kan gitu. Anyway, ini the lovers, ini energi Gemini. Lagi-lagi Mars retrograde di Gemini. Pilihan-pilihan yang kalian hadapkan itu Gemini ya. Rumahnya Gemini buat Libra itu ada di rumah ke-9. Bagaimana kalian melampaui batas-batas kalian sendiri. Kalau kalian tahu, kalian sadari, kalian punya kuasa dan kendali akan nasib dan hidup kalian sendiri. Bagaimana kalian melampaui batas-batas kalian sendiri. Kalian punya pilihan untuk tidak melampaui, tetap di zona nyaman kalian, atau kalian mau melampaui batasan kalian sendiri. Apa tindakan kalian? Atau kalian lagi dihadapkan pada banyak pilihan, jadi kalian mungkin bingung ya. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru tapi banyak pilihan. Jadi kalian belum tahu mana yang kalian ambil ya. Untuk memulai sesuatu yang baru itu sendiri. Batas-batas yang mana yang harus kalian dobrak. Anyway. Energi full moon di Pisces itu adalah melepaskan semua kekhawatiran, kecemasan, ketakutan yang tidak dapat kita kontrol, di luar kontrol kita, menjadi tindakan-tindakan yang positif. Karena percuma, pikiran itu nggak akan menjadikan apa-apa kecuali kejadian. Jadi alangkah baiknya kita jadikan tindakan itu lebih positif dibanding mikirin malah kenyataan, menjadi kenyataan. Mikirin yang enggak jadi kenyataan. Anyway, tanggal 10, tanggal 22, langsung aja tanggal 22 matahari meninggalkan Virgo masuk ke Libra. Artinya meninggalkan rumah ke-12, rumah ke-8, rumah tidak terdefinisi, rumah alam bawah sadar, nah, masuk ke Libra. Jadi untuk Libra yang ulang tahunnya akhir September, happy birthday. Anyway, artinya balik ke rumah pertama ya, rumah pertama. Matahari di situ ada pencerahan buat Libra untuk bagaimana menguasai atau mengendalikan diri. Ada terang untuk bagaimana moving on atau moving forward. Dan energi Libra adalah matahari di Libra tuh selalu sifatnya siap berkompromi, siap untuk menciptakan keharmonisan. Ya. Anyway, tanggal 23
Merkuri retrograde balik ke Virgo, meninggalkan Libra. Balik lagi ke Virgo. Balik lagi ke rumah ke-12 karena ternyata kalian belum healing secara penuh, kalian belum clearing energi kalian secara penuh. Masih ada energi-energi yang bukan energi kalian di dalam diri kalian. Sehingga apapun impian kalian belum terwujud. Jadi secara alam bawah sadar kalian itu masih hal-hal yang sebenarnya kalian sadari kalau itu nggak masalah umpamanya gitu. Sesuatu hal itu nggak masalah, kalian sadari itu. Tapi ternyata alam bawah sadar kalian mengatakan yang berbeda. Kalian masih jijik umpamanya gitu akan umpamanya untuk sesuatu hal gitu. Kalian nggak terima, kalian nggak suka dan kalian merasa jijik. Mulai benci. Ups, itu kebiasaan alam bawah sadar sih, karena ya jadi kebiasaan aja. Anyway, tanggal itu Merkuri ya, Merkuri lagi-lagi persepsi, mindset dan komunikasi dan intelektual, ideologi. Tanggal 25 New Moon di Libra. You're ready to move forward. You force yourself to go ahead. Kalian mampu untuk mengendalikan diri kalian sendiri untuk tetap maju ke depan. Enggak stay. Enggak jalan di tempat lah. Istilahnya gitu. Ya. Lebih tepatnya itu untuk create, ya ini lebih ke emotional reset sih. Balancing energi, balancing kehidupan ya, menyeimbangkan hidup kalian sendiri gitu, secara emosional juga materi ya, secara internal dan juga eksternal. Tanggal 29 Venus masuk ke Libra. Venus pulang ke rumahnya karena Venus yang punya Libra yang punya Venus kembali. Dan energinya kalau lagi dari rumahnya itu double ya. Jadi penuh cinta, penuh keharmonisan ya kan, fokus pada important relationship. That's it. Jadi kalian maju. Oke. Alam bawah sadar kalian, alam bawah sadar kalian di rumah ke-12 yang jelas. Tapi alam bawah sadar itu kalian dapat Hangman. Hangman itu energi Pisces dan originalnya rumah Pisces itu ya rumah ke-12. Pisces itu energinya ya rumah alam bawah sadar. Alam bawah sadar kalian ada Hangman. Hangman itu sesuatu yang bergantung, ketergantungan, sesuatu yang berakhir tapi belum kita mau akhir jadi gantung. Ada pengkhianatan, pengorbanan ya. Demi apapun itu. Energi Pisces lagi-lagi ada di rumah ke-6. Pilihan, the lovers. Mungkin kamu masih dalam masa peralihan dari kebiasaan-kebiasaan baru, yang kebiasaan lama dan kebiasaan baru ya. Jadi kalian masih bingung dalam memilih dan bagaimana mengakhiri kebiasaan-kebiasaan lama, alam bawah sadar kalian yang lama, yang memang udah gak sesuai lagi dengan nilai-nilai kalian. Oke, kartu terakhir dari The Goddess Guidance Oracle Card ya. Petunjuk dan saran untuk Libra di bulan September. Satu kartu aja please. 2. Kartu pertama Isis. Past life. The situation involves your past life memories. Situasinya
situasi kalian itu bersangkutan dengan memori-memori dari kehidupan yang lalu. Oke Libra. Satu lagi, segmen be strong. Di sini, you are stronger than you think you are, and your strength assures a happy outcome. Yang kalian harus yakinkan adalah kalian adalah kuat lebih dari apapun yang kalian bayangkan, yang kalian pikir. Dan kekuatan kalian itu bisa menjamin a happy outcome, resultnya happy. Segmen. Oke, udah segitu aja, semoga resonate dan berguna. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, dan share.